Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel Setiadi 1906, saluran pembahasan dan diskusi masalah perpajakan internasional. Tak terasa kita sudah melakukan perjumpaan selama 5 kali sesi, dan saat ini kita memasuki sesi ke-6, dan pada sesi ke-6 ini akan membahas tentang ikhtisar atau rangkuman dari sesi-sesi sebelumnya. Mohon maaf agar berkenan untuk subscribe, like, komen, dan lonceng. Untuk selanjutnya, mari kita mulai saja pembahasan kita pada sesi ke-6 ini. Bapak Ibu sekalian, pada sesi-sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang cara penghitungan pajak tambahan dan metode alokasinya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, pajak tambahan berdasarkan kesepakatan internasional yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 136 tahun 2024 ini sebenarnya memiliki dua langkah utama dalam pembebanannya kepada entitas konstituen. Yang pertama kita menghitung dulu pajak tambahan per negara atau yurisdiksi dengan rumus yang sudah kita pelajari, yaitu tarif minimum ini 15% sudah ditentukan dalam PMK 136 tahun 2024. Kemudian tarif pajak efektif ini mencerminkan besaran pajak yang sudah dibayar, sudah dibebankan, sudah dihitung di negara jurisdiksi wajib pajak yang bersangkutan. Kemudian dikali dengan laba global bersih dikurangi SBIE. Ini adalah DPP, dasar pengenaan pajak kalau di kita ya, setara DPP. Ini laba global bersih dikurangi yang dikecualikan ya, yang dikecualikan, sehingga ini mengurangi DPP dikali pajak tambahan adisional kini. Pajak tambahan adisional kini itu muncul karena misalnya perubahan tarif efektif, perubahan besaran pajak tercakup, dan perubahan atau penyesuaian laba global ya, dikurangi DMTT. Nah, ini metode pembebanan yang sudah kita pelajari pada sesi sebelumnya ya. Jadi langkah pertama ya, setelah pajak tambahan ini diperoleh besarannya, kemudian harus dialokasikan ke entitas induk atau entitas konstituen lain ya, yang harus dibebankan. Jadi metode pembebanannya sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu ada IIR, ada DMTT, dan ada UTPR ya. Nah, kita sudah meringkas dari ketiga metode ini dikaitkan dengan perhitungan pajak tambahan. Jadi setelah pajak tambahan ini ditentukan besarannya, maka kita tentukan distribusi atau alokasinya ya. Jadi dalam menghitung pajak tambahan secara keseluruhan ini, kita harus menentukan dulu kepada siapa pajak tambahan dihitung ya. Ini dihitung ya, ini wajib hitung nih. Kepada siapa pajak tambahan dihitung, apapun metode alokasi dan distribusinya, pajak tambahan itu dihitung terhadap istilahnya LTCE,
Apa itu LTCE? LTCE itu adalah Low Tax Constituent Entity atau entitas konstituen yang dikenai pajak rendah. Adalah entitas konstituen dan dari suatu grup PMN, perusahaan multinasional yang berada di negara atau jurisdiksi berpajak rendah atau entitas konstituen yang tidak menjadi subjek negara di negara manapun, stateless constituent entity, yang memiliki laba global yang dikenakan pajak dengan tarif pajak efektif lebih rendah, ya, lebih rendah dari tarif minimum, ya. Jadi setelah kita melakukan perhitungan besaran pajak tambahan dan dialokasikan ke masing-masing metode ini sesuai dengan metodenya, baru kemudian dialokasikan sesuai dengan metode ini. Jadi kalau untuk perhitungan yang wajib dihitung itu ketiga metode ini ya, ini sama nih. Yang wajib dihitungnya adalah sama, yaitu wajib pajak yang berada di negara atau jurisdiksi yang bertarif pajak rendah. Ukuran kerendahannya adalah di bawah 15%, ya. Jadi kalau menurut PMK ini yang dihitung itu apapun metodenya adalah yang pertama-tama yang dihitung itu adalah wajib pajak atau entitas konstituen yang berada di negara yang menerapkan tarif pajak rendah, ya. Kemudian setelah kita tentukan siapa wajib pajak yang dihitung, sudah tahu nih besarannya. Bagaimana cara menentukan besarannya? Menentukan besarannya sesuai dengan rumus ini, ya, sesuai dengan rumus itu. Setelah tahu besarannya, baru itu didistribusikan atau dialokasikan kepada pihak-pihak lain dalam satu grup. Kalau metode itu yang dipakai IIR, maka pertanyaan kepada siapa pajak tambahan dibebankan atau dialokasikan itu kepada entitas induk, ya. Jadi kalau metodenya IIR, besaran yang sudah dihitung ini akan dibebankan kepada induknya, ya, akan dibebankan kepada induknya. Kemudian induk ini ada pertanyaan lagi, kepada siapa pajak tambahan didistribusikan, ya. Setelah induk ini mendapat limpahan besaran pajak, dia akan didistribusikan ke entitas konstituen yang berada di bawah kendalinya di negara yang bersangkutan, ya. Jadi kesimpulan dari metode IIR ini, dihitung pajak tambahannya dari negara yang menerapkan tarif pajak rendah, kemudian didistribusikan atau dialokasikan, dibebankan ke konstituen induk, ke entitas induk, lalu didistribusikan ke entitas konstituen yang merupakan anggotanya, ya. Itu metode IIR. Nah, kemudian ada lagi metode DMTT, Domestic Minimum Top Up Tax, ya. Siapa yang dihitung? Tetap yang dihitung itu adalah sama, yaitu LTCE, ya. Entitas konstituen atau wajib pajak yang berada di negara yang menerapkan dengan tarif pajak rendah atau di bawah 15%. Kemudian kalau DMTT, kepada siapa pajak tambahan itu dialokasikan? Kepada entitas yang bersangkutan, ya. Jadi dia sendiri yang akan menanggung pajaknya, ya. Dia yang menghitung, dia yang menanggung, dan yang didistribusikannya jelas, ya, kepada dia juga, ya. Itulah metode DMTT. Karena dari istilahnya aja udah jelas kan, domestik
minimum top up tax. Kalau domestik kan berarti dia dikenakan secara lokal. Itu aja biar mempermudah ingatan kita ya. Jadi D di sini adalah domestik, dikenakan secara lokal. Jadi dia yang menghitung, dia yang menanggung beban. Tapi kalau di sini IIR, dia yang menghitung, dialokasikan ke induknya. Induknya bisa didistribusikan ke anak perusahaan yang berada di negara di mana induk berada, ya. Itu bedanya. Kemudian pembebanan atau alokasi yang ketiga, metode yang ketiga adalah UTPR, Under Tax Payment Rule, ya. Kepada siapa dihitung atas metode ini? Sama, adalah wajib pajak yang berada di negara di mana menerapkan tarif pajak lebih kecil dari 15%. Setelah dihitung, kepada siapa dibebankan? Dibebankan kepada entitas konstituen, ya. Dibebankan kepada entitas konstituen yang bersangkutan dulu, kemudian didistribusikan ke entitas konstituen lain, ya, didistribusikan ke entitas konstituen lain. Apa bedanya dengan ini? Kalau di sini dia yang menanggung sendiri, namanya juga domestik, ya. Kalau di sini yang menanggung itu adalah entitas konstituen lain, ya. Bisa di negara lain, bisa di negara yang sama dengan LCTI. Yang penting dihitungnya LCTI-nya, ya. Jadi itu ya perbedaan antara ketiga metode ini. Jadi simpulannya, setelah dihitung pajak tambahan dari entitas yang berada di negara dengan tarif pajak rendah, kemudian didistribusikan ke masing-masing entitas konstituen sesuai dengan metode yang dipakai, ya, kepada metode yang dipakai. Nah, kapan metode ini akan dipakai? Ini akan dijelaskan lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kalau dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita kan hanya mengasumsikan, kalau ini nggak kepakai, maka pakai ini. Kalau ini juga nggak terpakai, dipakailah ini. Nah, nanti dalam pembahasan selanjutnya, itu akan dibahas mengenai kapan metode ini bisa dipakai, atau persyaratan apa metode ini diterapkan, atau persyaratan apa metode lain yang diterapkan, ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan merangkum saja, ya, mengikhtisarkan materi-materi yang sebelumnya telah dibahas, ya. Jadi sebenarnya materi-materi sebelumnya itu lebih membahas ke pokok permasalahan pajak tambahan di suatu negara atau yurisdiksi dengan menggunakan rumus ini, ya. Ini rumus dipakai metode apapun. Yang bedanya adalah pembebanannya atau alokasinya. Jadi pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas variabel-variabel ini secara lebih mendalam, katakanlah gitu ya, atau secara lebih detail. Misalnya kalau tarif pajak minimum kita udah jelas nih, udah jelas 15% kan. Jadi kita nggak perlu pembahasan lebih dalam karena tarif pajak minimum itu 15% sudah ditentukan. Nah, mungkin kita akan mencari tarif pajak efektif. Bagaimana nanti kita cara menghitung tarif pajak efektif? Karena dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya kan kita diasumsikan sudah ada tarif pajak efektif, ya kan? Nah, sekarang nanti gimana sih menghitungnya sesuai dengan data-data yang nanti dimiliki oleh perusahaan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam pengenaan penghitungan pajak tambahan berdasarkan kesepakatan internasional ini, ada beberapa tarif efektif, bukan beberapa tarif efektif ya, ada beberapa tarif yang digunakan dalam menghitung pajak tambahan.
Ada yang namanya tarif pajak minimum, kita udah tahu semua 15%. Di samping tarif pajak efektif, nanti ada yang namanya tarif pajak nominal. Ya, ada istilah baru lagi nih. Tarif pajak nominal. Apa itu tarif pajak nominal? Ya, tarif pajak nominal itu tarif pajak yang dikenakan di suatu negara atau jurisdiksi. Misalnya Indonesia nih, tarif pajak nominalnya kalau tidak salah 22% ya untuk PPh Badan. Nah, itu namanya tarif pajak nominal, tarif pajak sesuai dengan undang-undang pajak di negara yang bersangkutan. Apakah tarif pajak nominal sama dengan tarif pajak efektif? Bisa sama, bisa tidak. Karena tarif pajak efektif ini ditentukan, boleh dikatakan ditentukan hanya untuk menghitung pajak tambahan internasional. Tapi kalau tarif nominal digunakan untuk menentukan pajak sesuai dengan undang-undang di negara yang bersangkutan. Ini bisa beda. Bedanya kenapa? Nanti ada penyesuaian dalam laporan keuangan yang akan menghasilkan tarif pajak efektif yang tidak sama dengan tarif pajak nominal. Sebenarnya dalam contoh-contoh sebelumnya itu kita mempersederhanakan perhitungan tarif pajak efektif, ada yang sama dengan tarif pajak nominal, tapi sebenarnya itu beda. Cuman di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu hanya untuk menyederhanakan saja, ya, menyederhanakan saja. Kemudian juga nanti kita akan membahas laba global bersih, ya, laba global bersih. Laba global bersih ini adalah laba yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam laporan konsolidasi, ya. Jadi nanti laba global bersih ini perhitungannya bukan perhitungan SPT yang disampaikan oleh wajib pajak di negara masing-masing, tapi sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Nah, ini akan menimbulkan penyesuaian-penyesuaian terhadap laporan keuangan setelah pajak dari wajib pajak yang bersangkutan. Ya, ada penyesuaian-penyesuaian. Kemudian SBIE sudah kita pelajari sebelumnya adalah unsur yang mengurangi laba global. Jadi makin tinggi SBIE, tentunya dasar pengenaan pajaknya makin rendah karena sebagai pengurang dari laba bersih, laba global bersih. Apa itu SBIE? SBIE adalah pengurangan. Unsurnya adalah terdiri dari, jadi variabel SBIE itu ada dua, ya, variabel SBIE itu ada dua, ya, variabel SBIE. Persentase biaya gaji, persentase aktiva berwujud, ya. Jadi nanti kita pelajari nanti nih, SBI itu variabelnya ada dua, yaitu biaya gaji dan aktiva berwujud. Kenapa diterapkan ini? Sebenarnya dalam peraturan Menteri Keuangan itu tidak disebutkan alasannya, ya. Apa namanya, kenapa dipakai ini, atau saya belum menemukan alasannya. Tapi kalau saya perkirakan ini karena biaya ini dan aktiva harta berwujud ini dalam proses perusahaan melakukan usaha-usaha itu sudah menghitung pajak atau laba kena pajak dengan membebankan biaya-biaya gaji dan biaya-biaya aktiva tetap yang berupa penyusutan, ya. Itu kemungkinan alasannya SBIE itu unsurnya adalah biaya gaji dan biaya aktiva berwujud. Kemudian rumusnya dikurangi pajak tambahan adisional kini, ya. Pajak tambahan adisional kini ini
adalah pajak yang timbul karena apa namanya, pembetulan tarif pajak efektif misalnya. Jadi misalnya dulunya tarif pajak efektif 11%, kemudian tiba-tiba ada kebijakan atau kebijakan dari pemerintah tentang penghitungan pajak berubah, maka akan kalau menimbulkan pajak tambahan, maka dinamakan pajak tambahan adisional kini. Apa bedanya dengan pajak tambahan sini? Ya karena kalau dari rumus kan jelas, pajak tambahan adisional kini adalah unsur tambahan pajak tambahan per negara. Ya. Tapi sebenarnya ini hanyalah muncul karena perubahan besaran, misalnya tarif pajak efektif, perubahan besarnya pajak tercakup, perubahan besarnya laba globa bersih, ya. Nah, itu jadi sebenarnya bukan unsur dari DPP yang utama. Kalau DPP yang utamanya kan ini nih, DPP kan dasar penghitungan pajak. DPP yang utamanya adalah laba bersih dikurangi SBIE, ya, itu. Kemudian DMTT, nah ini pajak domestik. Pajak domestik, kita sudah mempelajari pada sesi sebelumnya. Pajak domestik sebagai pengurang dari pajak tambahan. Sebagaimana sebaliknya, pajak tambahan adisional kini sebagai penambah dari pajak tambahan, ya. Jadi itu kira-kira apa namanya ikhtisar dari pelajaran-pelajaran selanjutnya, pelajaran-pelajaran sebelumnya, ya. Bukan pelajaran, ya, mungkin pembahasan-pembahasan sebelumnya. Dan nanti pada pertemuan berikutnya, ya kita akan membahas variabel-variabel ini, ya, variabel-variabel ini. Bapak Ibu sekalian, jadi sebelum kita melanjutkan ke pembahasan atau diskusi pajak internasional ini, saya sarankan Bapak Ibu untuk mengerti dulu ini kedua apa namanya, langkah-langkah penghitungan dan pembebanan daripada cara untuk menghitung pajak tambahan. Karena dalam pembahasan-pembahasan berikutnya ini akan selalu dipakai terus rumus ini, ya. Rumus ini tetap sama, cuman nanti ada penyesuaian. Nanti ada tarif pajak estetik yang disesuaikan, ada laba global bersih yang disesuaikan, ada pajak lainnya yang disesuaikan, ya. Satu itu. Kedua, mungkin perlu juga kita mengetahui atau memahami perhitungan-perhitungan dalam besaran tarif atau besaran pajak tambahan ini, dia menggunakan proporsi-proporsi tertentu, ya, proporsi-proporsi tertentu. Contohnya SIBE, proporsinya biaya gaji dan biaya aktif berwujud yang digunakan. UTPR, nah UTPR ini ada agak unik nih ininya nih, apa namanya, proporsi-proporsinya, dalam arti cara pembebanannya ke negara-negara institusi lain. Sebagaimana dipelajari sebelumnya, UTPR itu ada yang namanya atau kalau saya bilang atribut perhitungan, ya. Dia mempunyai atribut penghitungan atau persentase alokasi. Apa itu persentase alokasi, atau ya terkenal dengan persentase UTPR, ya. Jadi dengan metode UTPR ini, setelah pajak tambahan itu dihitung, ya, setelah pajak tambahan itu dihitung,
di negara yang dengan pajak rendah, di negara yang menerapkan tarif pajak rendah, kemudian dia dibagikan bukan ke berdasarkan IER, bukan ke induknya, tapi ke entitas konstituen selain dia. Kalau DMTT, dia menghitung, dia yang dibebankan. Kalau UTPR, yang menghitung adalah LTCI, dibebankan ke konstituen lain selain induk. Dari sini ke sini nih, alokasinya, kan dari sini sudah dihitung, dialokasikan ke sini. Itu pembebanannya tidak dibagi rata, tetapi dengan persentase UTPR, ya, dengan persentase UTPR, ya. Kita bahas ini ya lebih lanjutnya biar kita paham apa namanya proporsi yang digunakan UTPR, ya. Kita jadi persentase UTPR rumusnya, ya, itu ya, persentase UTPR ini tentunya setelah dilakukan perhitungan kepada negara berpajak rendah, ya, baru dibagikan ke masing-masing konstituen yang berada di negara lain dengan pembagian seperti ini. Jadi pembagian nggak dibagi rata, ya, pembagiannya sesuai dengan PMK 136 tahun 2004 adalah 50% dari proporsi jumlah pegawai, ya, bukan besaran biaya gajinya, tapi jumlah pegawai dibagi dengan jumlah agregat pegawai. Jumlah agregat ini maksudnya katakanlah pajak tambahan itu akan dibagikan ke 3 entitas konstituen. Maka jumlah agregat ini adalah jumlah ketiga entitas konstituen ini, ya. Nah, ini jumlah pegawai dari masing-masing entitas konstituen. Kalau agregat itu jumlah keseluruhan dari yang akan dihitung berapa dia jumlah entitas konstituennya. Kalau ada 3 entitas konstituen, maka jumlahnya adalah ininya jumlah dari 3 entitas konstituen. Kalau ini 1 dari entitas konstituen yang bersangkutan. Ditambah 50% jumlah atau nilai aktiva berwujud dari suatu entitas konstituen yang dihitung dibagi dengan jumlah nilai aktiva berwujud dari jumlah dari masing-masing entitas konstituen, ya. Jadi angkanya atau rumusnya seperti ini, ya. Ini kalau dilihat sekilas memang ini agak rumit, ya, tapi sebenarnya ini apa namanya, kalau secara matematik ini sebenarnya sederhana saja. Karena presentasi UTPR ini variabelnya adalah 2, ya. Variabelnya kan 2 nih. Jumlah pegawai
dan nilai aktiva berwujud. Jadi ada dua variabel nih. Maka itu proporsinya harus dibagi dua juga. Jadi 50% variabel jumlah pegawai, 50% jumlah aktiva berwujud. Kenapa 50%? Karena variabelnya dua. Kalau variabelnya satu, misalnya yang menentukan jumlah persentase UTPR itu adalah hanya jumlah pegawai, maka rumus persentase UTPR akan menjadi kalau ya, ini ya, kalau satu variabel saja. Misalnya jumlah pegawai, ya, jumlah pegawai. Maka rumus persentasenya akan menjadi jumlah pegawai per EK, entitas konstituen, dibagi jumlah pegawai agregat, ya, jumlah pegawai agregat, ya, karena variabelnya satu. Ini kan sama dengan 100% nih. 100% kan satu dikali jumlah pegawai entitas konstituen yang bersangkutan dibagi jumlah pegawai entitas konstituen agregat. Jadi secara matematik kalau variabelnya satu, nilai ini 100%. Cuman kan sering nggak ditulis tuh, hanya satu. Ya satu ya jumlah agregat dibagi jumlah entitas konstituen per masing-masing dibagi agregat. Nah ini karena dua, maka 50% variabel ke satu, variabel 50% variabel ketiga. Kalau hanya cuma satu variabel, ya udah 100% untuk semua variabel proporsinya, ya. Nah itu kalau ini satu, tapi ini kan sesuai PMK adalah dua, maka perbandingannya adalah seperti ini, apa persentase UTPR-nya. Jadi sebenarnya kalau dibaca, persentase UTPR itu adalah tergantung variabel yang dipakai. Ternyata ada dua variabel yang dipakai, yaitu biaya gaji dan nilai aktiva berwujud. Maka nilai proporsinya dibagi dua, 50% biaya gaji, jumlah pegawai, 50% jumlah aktiva berwujud. Nah, itu ya, saya ngejelasin ini supaya mudah dipahami saja. Ada pertanyaan lagi, gimana kalau variabelnya lebih dari dua? Ya pokoknya kira-kira jumlahnya 100%. Jadi misalnya variabelnya 3 nih katakannya, A, B, C. Maka proporsinya tinggal 100 bagi 3. 33,3% dikali A dibagi agregat A. 3,3%. B yang bersangkutan dibagi B agregat, ya kan? Ditambah 3,3% nilai yang bersangkutan dibagi agregat masing-masing anggota, ya. Ya, jadi begitu rumus ini didapat ya. Karena saya banyak ditanya juga itu. Awalnya saya juga bingung, tapi oh iya ya secara matematik tuh ini karena variabelnya 2 jadi 50%. Kalau variabelnya 1 ya 100%, alias nggak usah ditulis ini bagi ini. Saya kira itu perjumpaan kita kali ini, dan kita akan mulai detail membahas variabel dari formula pajak tambahan dan alokasinya. Kalau alokasinya kemungkinan kita sudah asal kita memahami yang di tabel sebelumnya itu, kita pasti akan paham, ya. Nah, nanti tinggal kita pembahasan yang mengenai formula. Karena disitulah letak kalau dikatakan agak sulit kita memahami peraturan perdagangan internasional, karena di situ ada penyesuaian. Jadi kita lihat rumusnya aja kan panjang tuh tadi. Itu rumus yang belum disesuaikan itu. Belum, kalau istilah akuntansi ada adjustment. Nah, untuk realnya dalam penerapannya kan tentu ada adjustment.
ya. Mungkin yang akuntansi udah tahu tuh, accounting adjustment, ya. Nah, itu akan kita bahas berikutnya. Untuk kali ini, mungkin perjumpaan kita cukupkan sekian, dan Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang perlu ditanyakan atau mau komen, silahkan melalui channel ini, dan mohon berkenan juga untuk subscribe, lonceng, dan sebagainya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.